Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Bab 120, Chapter 143 Hari Burung Kukuk Menangis, Bagian 1. Kantor Joseph disinari cahaya matahari yang lembut. Ruangan yang khusus diberikan Alicia itu memang tidak sebesar kantor wali kota di Soara, tetapi terasa nyaman dan menyenangkan. Dengan hanya 10 orang, mereka malah pergi memancing masalah. Namun, yang terdengar di ruang yang indah itu bukanlah percakapan santai, melainkan suara ketukan jari di atas meja. Jagger, yang berdiri di samping dengan wajah tanpa ekspresi namun terlihat tidak nyaman, justru terasa seperti pemandangan yang biasa. Menurut laporan pengintai, kalian hampir saja bertarung? Mendengar pertanyaan itu, Vlad hanya menggerakkan matanya ke sana kemari. Sebenarnya bukan sekadar hampir bertarung. Situasinya sudah seperti saling menyerang. Walaupun pedang tidak ditarik, beberapa orang sempat menendang lawan lalu pergi begitu saja. Itu sudah bisa disebut provokasi yang nyata. Aku minta maaf. Joseph membenci kebohongan. Vlad, mengingat pelajaran berharga saat menjadi tentara bayaran, segera memperbaiki sikapnya. Punggung tegak, tangan di belakang, kepala sedikit menunduk. Sikap sopan seperti itu jelas bukan sesuatu yang baru pertama kali ia lakukan. Baiklah. Joseph bahkan tidak lagi menghela napas saat melihat Vlad mengakui kesalahan tanpa mencoba mencari alasan. Aku melakukannya karena menurutku itu layak dilakukan. Sejak pertama bertemu, Joseph mengira Vlad adalah orang yang sulit dikendalikan. Namun ternyata, ia sedikit salah. Vlad adalah tipe orang yang justru bersinar ketika dibiarkan bertindak sendiri. Aku harap provokasimu itu dilakukan dengan pertimbangan yang tenang. Joseph memilih menghargai perkembangan pribadi Vlad. Itu bukan tindakan ceroboh, melainkan keputusan yang diambil sendiri. Sekarang yang penting adalah hasilnya. Dan Vlad sudah cukup membuktikan bahwa dirinya telah menjadi seorang satria sejati melalui operasi ini. Ingat satu hal. Pikiran seorang satria harus matang, dan langkahnya harus berat. Akan kuingat. Namun, Joseph tetap berharap Vlad bisa sedikit lebih berhati-hati. Mulai sekarang, ketika namamu dikenal, semua yang kamu lakukan akan meninggalkan jejak dan terus mengikuti langkahmu. Tanpa henti. Beristirahatlah sebentar. Akan lebih baik jika kamu mengumpulkan tenaga. Baik. Kata-kata Joseph jelas. Persiapkan diri untuk perang yang akan datang. Berbeda dari dugaan Vlad, ia tidak mendapat teguran keras. Itu justru membuatnya sedikit bingung. Masih di sini? Aku sudah menyuruhmu pergi. Ya. Namun Jagger masih menatap Vlad dengan kepala sedikit miring. Tatapan berat, seolah menyuruhnya melihat ke masa depan. Berbeda dengan Joseph, Jagger tampaknya masih belum sepenuhnya melepas Vlad. Hah. Bordan, yang duduk di kursi tamu sambil minum teh, mendengus pelan melihat Vlad berjalan dengan sikap rapi hingga keluar. Orang itu tetap sulit ditebak. Seorang ksatria yang kejam dalam tindakan, tetapi memiliki sikap yang anggun. Bordan belum pernah melihat sosok seperti itu sebelumnya. Dia seperti campuran yang aneh. Dia mungkin bergerak ke sana kemari, tapi dia adalah warna yang dibutuhkan Bayezid. Ksatria yang tumbuh sendiri, bukan hasil bentukan. Joseph memang menginginkan sosok seperti itu, dan Vlad memenuhi harapannya. Warna yang bahkan kamu inginkan. Joseph mengambil laporan Vlad lalu berjalan ke jendela dan melihat keluar. Para prajurit tampak bersemangat. Mereka mungkin sedang membicarakan aksi provokasi Vlad hari ini. Berapa banyak satria Bayezid yang berani melakukan hal seperti itu? Joseph tersenyum tipis melihat markas yang akhirnya kembali hidup. Sebuah bendera robek berdiri di sudut ruangan. Elang milik Gaidar, bersama pedang Stephen, kini menjadi trofi dan hiasan baru. Tuan Vlad. Ya, Stephen. Orang-orang memenuhi sebuah rumah kecil. Tidak butuh waktu lama bagi Vlad dan Stephen untuk bertemu wajah-wajah yang familiar. Ada luka? Katakan dulu apa yang ingin kamu katakan. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Stephen, pemimpin tentara bayaran, berjalan di samping Vlad sambil berbicara santai.
Mau kemana? Melihat kuda. Oh, yang itu. Aku harus merawatnya setidaknya sekali sehari. Sifatnya benar-benar menyebalkan. Stephen hanya mengangguk. Kemampuan hebat, tapi temperamen buruk. Dari samping saja sudah terlihat, jadi mudah menebak itu adalah Noir. Hal kecil seperti memberi makan, biar kami yang urus. Setidaknya itu bisa kami lakukan. Terima kasih. Vlad menghargainya, meski tidak yakin apakah itu akan berjalan lancar. Tidak ada penjaga kandang selain Goethe yang berani mendekat. Aku sudah mengajukan perpanjangan kontrak ke Tuan Bordan, jadi tidak perlu terlalu menempel. Haha. Bukan itu maksudku. Vlad tahu alasan Stephen mendekatinya. Tentara bayaran mengejar koin emas. Dan di dunia ini, di mana uang sangat berarti, selalu ada keributan dalam urusan imbalan. Kami hanya ingin bekerja denganmu sekali lagi. Bicaralah dengan lebih hati-hati. Dalam hal itu, Joseph adalah pemberi kerja yang luar biasa. Tidak seperti Count Fitskaya dari Tanovo yang penuh kebohongan, atau Baron Dalmatia dari Dobreci yang miskin. Kandangnya di sini. Katanya sudah pindah dari sebelumnya. Seekor kuda hitam besar jelas terlihat menempati ruang luas sendirian. Namun, sebelum Vlad mendekat, sudah ada sosok kecil berdiri di sampingnya. Rambut hijau yang familiar. Apa yang kamu lakukan di sini? Charlotte menatap Vlad dengan ekspresi rumit. Seolah senang, tapi juga canggung. Sudah berapa kali aku bilang? Kenapa? Kalau punya uang, bisa membelinya? Vlad mengambil sikat dan mulai menyisir bulu Noir tanpa menoleh. Noir yang biasanya sensitif terhadap sentuhan asing, kali ini justru tenang, bahkan mendengkur seperti anjing. Tidak semua hal bisa dibeli dengan uang. Dia juga begitu. Pertanyaan itu terdengar kasar, tapi sebenarnya hanya karena Charlotte tidak tahu harus berkata apa. Stephen diam-diam pergi, meninggalkan mereka berdua. Wanita yang terkena panah itu, bagaimana? Oh, kini hanya mereka berdua di kandang. Vlad tahu betul ekspresi seseorang yang tidak punya tempat untuk pergi. Martha sudah membaik. Kenapa tidak menjaganya? Mereka bilang dia harus istirahat. Jadi aku tidak boleh mengganggu. Martha bukan ibu kandung Charlotte, tapi pengasuh yang membesarkannya. Wajar jika Charlotte mengikuti Vlad, orang yang menyelamatkannya. Jubahmu. Aku kembalikan. Simpan saja dulu. Lagi pula itu mengganggu saat bertarung. Vlad teringat wanita itu yang melindungi anaknya, dan merasa lega karena mereka selamat. Ini. Apa ini? Charlotte menyerahkan sebuah kalung kecil. Aku diajari untuk selalu menunjukkan ketulusan. Itu cara keluarga Ravnoma. Kalung coklat dari bahan seperti kuningan itu tampak sederhana, tapi dirawat dengan baik. Kenapa memberikannya padaku? Karena kamu menyelamatkan kami. Charlotte mengingat bagaimana Vlad mempertaruhkan diri sebagai umpan. Aku belum punya apa-apa sekarang. Tapi nanti. Simpan saja. Vlad memotong ucapannya. Kalau itu benda penting, aku tidak akan menerimanya. Ia memang sudah memutuskan untuk tidak menerima barang seperti itu lagi. Dan, Vlad tertawa kecil sambil menepuk tubuh Noir. Aku sudah menerima imbalan yang pantas. Suara itu terasa berat. Seorang ksatria hanya boleh menerima imbalan yang setara. Itu adalah prinsip yang ia pegang sejak lama. Charlotte terdiam. Ia yang bahkan belum pantas menyebut dirinya Ravnoma, hanya bisa menunduk. Tapi suatu hari nanti, aku akan membalasnya. Charlotte perlahan menarik kembali kalungnya. Perasaan aneh memenuhi dadanya. Janji seorang ksatria terus bergema. Kita akan sampai dalam 2 hari. Baik, Godin. Deirmar sudah terlihat di kejauhan. Meski ada banyak rintangan, Sigmund berhasil memimpin pasukan utama dengan baik. Kita terlambat sebulan, tapi masih dalam perkiraan. Sigmund tersenyum dingin ke arah utara. Ia bisa merasakan bahwa tujuannya sudah dekat. Aroma musim panas menggantikan angin dingin barat. Godin menutup mata, merasakan angin dari Deirmar. Ya. Suara burung terdengar di kejauhan. Di antaranya, suara kukuk terdengar jelas.
Burung kukuk memang seharusnya bernyanyi di musim panas. Suara itu mengingatkan pada pertemuan yang tak terduga. Takdir yang berputar, mempertemukan mereka kembali. Masih banyak yang harus diselesaikan. Ada hal yang harus benar-benar dihapus. Benar, Tuan. Keduanya mengangguk bersamaan. Pasukan Aliansi Timur berjumlah 5.000 orang. Dan kini, mereka telah melangkah masuk ke wilayah Deirmar. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.